Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Rahman Maulana dalam bersama narasi pemuda Al-Wasliyah Kota Langsa. Nah, jadi sahabat semua, kali ini dalam pembahasan yang selanjutnya, di sini saya didampingi oleh kanda saya yang memang senior saya di organisasi Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah. Nah, jadi nanti dalam beberapa waktu ke depan kami akan membahas ataupun berdiskusilah tentang pergerakan Himah dan berawal bagaimana sejarah berdirinya Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah ini. Nah, jadi di sebelah saya juga ada senior saya, kanda saya yang memang hadir di tengah-tengah kita di narasi pemuda Al-Wasliyah ini. Nah, jadi untuk sebelum itu nanti mungkin untuk kanda sendiri boleh memperkenalkan dirinya dan menyampaikan sepatah kata, dua kata terhadap perkembangan himah lah tentunya. Baik, terima kasih Wahyu Rahman Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat bernadakan salam mari kita hariahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sahabatnya sekalian. Terima kasih kepada channel Narasi Pemuda Wasliyah, kemudian Adinda Wahyu Rahman Maulana yang pada malam yang berbahagia ini menjadi pendamping ataupun moderator pada season ini, yang mana pada malam ini saya diundang oleh Adinda Rawananda daripada Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah untuk menyampaikan sedikit perjuangan ataupun pergerakan sekilas singkat tentang himah di Kota Langsa. Nantinya kita akan berbincang, ya kita berbahasan ini mengarah kepada diskusi saja. Iya, sih. Baik, di sini saya Majalani, perkenalkan diri dulu. Nama saya Majalani, ya kampung mungkin agak ke pelosok, bahkan hampir masyarakat Kota Langsa tidak tahu di mana kampung, yaitu di Kampung Mentang Panjang, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa. Mungkin saya sekolah SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi di Kota Langsa, yaitu di YIN Langsa. Mungkin sekian singkat biografi singkat saya. Oke, jadi kan sahabat-sahabat semua, jadi kanda kita sudah menyampaikan nih sekilas profil dari kehidupan beliau kan, dari mulai namanya terus jenjang pendidikannya. Nah, jadi kan dalam season ini kami kan mau berdiskusi nih tentang pergerakan sebuah wadah, sebuah organisasi kepemudaan yang memang organisasi kepemudaan ini memang bisa dibilang termasuk salah satu organisasi kepemudaan yang besar di Indonesia. Nah, jadi kebetulan kanda kita ini pun juga ataupun kanda saya yang memang tergabung dalam wadah pergerakan ini, beliau juga merupakan seorang kader yang sudah lama berhimpun di wadah pergerakan ini. Nah, jadi nanti mungkin beliau bisa menjelaskan, bisa menyampaikan kepada kita semua melalui pertemuan ini, melalui diskusi ini, bagaimana sih awal terbentuknya wadah organisasi ini, yaitu Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah ini, berawal dari bagaimana dan bagaimana pergerakannya sehingga bisa tersebar kemana-mana, tersebar ke Indonesia seperti itu. Jadi mungkin kayak mana pandangan ataupun pendapat dari kanda sendiri soal ataupun sejarah lah, mungkin bisa menceritakan sedikit bagaimana sejarah berdirinya himpunan ini sampai hari ini bisa berumur 63 tahun lamanya. Jadi mungkin untuk Anda bisa tolong disampaikan pada kami semua. Baik, terima kasih. Sedikit kita mengulang kembali
yang mana nama himmah adalah suatu nama wadah yang lahir dari tubuh organisasi induk yaitu Al-Jamiatul Wasliyah yang viral, yang disingkat dengan Al-Wasliyah. Masyhur lah ya Bang gitu ya. Ya. Jadi dari Al-Wasliyah ini ada beberapa underbo ataupun organ bagian. Ada 7 di Al-Wasliyah ini, diantaranya itu ada himmah. Himmah ini ya kita sedikit hanya singkat saja secara global, secara umum, yang mana himmah itu lahir di kota Medan pada tahun sekitar 1958, yaitu pada Muktamar GPA yang ke-7. Kemudian dideklarasikan himmah ini pada tahun 59, yang mana sekarang kader-kader himmah itu diperingatkan milad setiap tahunnya bertepatan tanggal 30 November 30. Jadi sedangkan untuk di Kota Langsa adanya himpunan Al-Wasliyah secara khusus, secara umum untuk Al-Wasliyah di Kota Langsa. Sedikit kita ceritakan ke belakang dari pengalaman saya pribadi. Saya bergabung di himmah ini tahun 2007. Lama udah lumayan lama ya kan ya. Lumayan. Udah bertahun-tahun juga ya kan. Ya. Di 2007 saya ikut basic training. 2007 tuh awal-awal masuk kuliah. 2007. Berarti di situ masuk kuliah, di situ ikut bergabung terus di himmah ini gitu ya. Betul. 2007. Alhamdulillah masuk. Kemudian juga di fakultas di perguruan tinggi IAIN. Kalau dulu namanya Cotkala. Stain. Ada Stain apa Stain. Anak negeri berarti statusnya. Udah Stain ya. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri karena 2007 baru pertama dinegerikan. Sebelumnya dulu masih Stain swasta ya. Jadi pada masa itu 2007 perguruan tinggi yang sekarang ini IAIN, dulunya Stain. Jadi disitulah awal saya masuk kuliah dan 2007 bergabung dengan himmah. Jadi ketika masuk himmah itu awalnya hanya ikut-ikut saja. Ikut-ikut aja berarti ya. Ikut aja, ada brosur, ada selebaran oleh panitia itu. Saya baca, saya bergabung. Bergabung, ikut basic training selama itu kurang lebih sekitar hampir seminggu, 6 hari. Wah, lama ya? Ada 6 hari basic trainingnya dulu. Kalau sekarang tempatnya di Dayah. Sekarang Dayah sedikit. Cabang Abu Piyapasi, dulu Islamic Center. Di situ pengadarannya gitu. Dulu di situ. Dengan banyak lika-liku, dengan berbagai rintangan lah namanya basic training. Jadi ketika sudah masuk di himmah ini lambat waktu, seiring waktu berjalan, setahun 2 tahun di perguruan tinggi di Stain, ada juga organisasi ini mengajak. Ada juga OKP lain bilang saya ini ingin bergabung. Mengajak saya bergabung di organisasi itu. Namun sudah tekad sudah ada jiwa di himmah gitu ya. Leadershipnya sudah ada jiwa militan kita karena tadi sudah di basic training situ. Jadi kita sudah komit tidak akan bergabung lagi. Walaupun sempat kemarin itu ada masuk OKP lain. Cuma hanya sekedar ikut. Ada beberapa OKP yang saya ikut. Cuma sekedar saja. Sekedar aja. Berarti untuk mendalami ke himmahnya berarti ya. Untuk memahami mungkin daripada ilmu leadership, kepemimpinan. Jadi kita hanya bukan mencari ilmu itu bukan di satu wadah. Satu tempat berarti ke tempat lain lah gitu. Intinya kita nanti jangan dibilang seperti bunglon. Di mana kita berdiri, di situ kita bisa bahasanya kan seperti bunglon itu tidak komitmen pada satu wadah kita nih. Jadi bukan itu.
Jadi saya bergabung untuk organisasi lain hanya sekedar saja yang pertama untuk mencari wawasan, yang kemudian untuk mencari relasi. Sekedar saja, tidak ada masalah. Ada beberapa, ada 2 OKP nasional yang saya ikut. Oh, saya itu ya. Perasaan itu. Sehingga dengan 2000, jadi saya masuk 2007 itu sudah ada himah. 2007 udah ada himah gitu ya. Sudah ada himah, dan itu pada masa itu ketuanya almarhum Ayahanda Zainal Abidin. Berarti beliau tokoh himah juga saat itu. Kader ya? Ya, kader tulen. Beliau dari asal Sumatera Utara. Oh. Beliau asal Sumatera Utara dan memang kader himah. Berarti jiwanya itu memang wasliyah lah ya. Sampai setulan itu di himahnya gitu ya. Jadi ketika masa itu, kalau tidak salah saya, Al-Wasliyah itu masih satu di Langsa ini. Masih satu karena baru-baru pemekaran daripada Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Temiang. Jadi masa itu Al-Wasliyah itu masih satu, Aceh Timur. Ketuanya almarhum Ayahanda Zubir, itu salah satu dewan Aceh Timur. Beliau ayahanda juga di Al-Wasliyah gitu ya. Beliau ketua. Jadi masa itu 2007 saya masuk himah, ketuanya almarhum Ayahanda Zainal Abidin. Jadi kalau dibilang himah, ketua pertama di Langsa beliau lah. Oh. Ketua pertama di Kota Langsa itu beliau lah, Ayahanda Zainal Abidin. Itu untuk organ bagian ya, organ bagian Al-Wasliyahnya ya. Di himahnya. Kemudian 2010 ada konferensi cabang di Langsa. Di himah. Jadi pada masa itu ketuanya oleh kanda kita, yaitu Ustadz Sapriyadi. Ustadz Sapriyadi terpilih menjadi ketua himah 2010-2013. Itu 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Kemudian beranjak lagi ada konfercap yang ketiga, berarti konfercap ketiga 2013 ke 2016. Pada masa itu ya saya terpilih. Jadi ketua himah cabang periode 2013-2016. Sehingga 2016 ke 2019 itu masa transisi. Masa transisi karena ada miskomunikasi di tubuh kita di Al-Wasliyah. Ya. Sehingga 2016 ke 2019 itu terjadi kevakuman. Kekosongan lah ya. Kekosongan. Masa kekosongan ya. Baik dari segi kegiatan secara pengkaderan. Ya. Karena kita pun pengkaderan pun kita memang nggak ada hari 2016 ke 2019 tidak ada kegiatan apa-apa. Berarti mengalami kekosongan masa-masa pergerakan lah saat itu ya, dari 2016 ke 2019. Betul. Jadi kan Kanda, tadi sudah Kanda jelaskan pergerakannya lah himah ini di Aceh ataupun di Langsa sendiri kan gitu. Jadi pada tahun 2007 itu kan Kanda sendiri memutuskan untuk bergabung menjadi kader di himpunan mahasiswa selain ataupun himah kan. Nah jadi mungkin Kanda bisa menjelaskan sedikit pada tahun 2007 itu kan himah bisa dibilang baru pertama kali muncul di Langsa. Mungkin itu yang Kanda rasakan. Mungkin kan kita waktu masuk kuliah kan belum tahu mana organisasi ini, tahun kapan ini, gini kan gitu kan. Nah, jadi mungkin kita ambil satu kata aja lah dari 2007. Nah, jadi mungkin himah udah ada dari sebelum 2007 ini kan, berhubung Kanda juga masuk di tahun 2007. Dari situlah mungkin Kanda kenal himah tersebut gitu kan. Nah, jadi mungkin Kanda bisa jelaskan masa-masa pergerakan himah yang paling berkesan menurut Kanda itu pada tahun berapa? Atau masa-masa kejayaan himah lah sebelum masa kekosongan itu datang, seperti itu Kanda. Jadi kalau bisa dibilang masa kejayaan itu ya sekitar sekitar itu ada juga. Sekitar itu ada juga karena kita buat pengkaderan itu berarti ya? Buat pengkaderan setiap tahun sekali. Kita buat pengkaderan setahun sekali di bulan Ramadan. Khusus bulan Ramadan. Pengkaderan itu ya untuk himahnya ya? Untuk himahnya selama 5-6 hari. Itu setiap setahun kali, rutinitas tuh. Iya. Berarti setahun sekali kita buat itu setelah dibuat saya 2007 ada 2008 ada pengkaderan lagi. 2009, 2010, 2011, terakhir 2013. Berarti aktif tuh pergerakan pengkaderan.
dari 2007 ke 2012 itu ada buat pengaderan. Oh. 2007 sampai 2012. Yang 2013 itu di Aceh Timur. Aceh Timur pengadarannya. Ya, itu 2013 di Aceh Timur. Sama aja itu. Jadi masa berarti itulah kita rutinitas setiap tahun kita buat pengaderan. Berarti itu paling berkesan lah menurut Anda ya? Ya, memang di masa itu memang berkesan, ada kebersamaan, ada kekompakan. Ada pergerakan gitu ya. Karena memang kan dalam organisasi itu ya harus ada pergerakan seperti itu kan ya kan. Nah, jadi berarti masa-masa kejayaan itu pada saat itu dipimpin oleh ayahanda almarhum Zainal tadi. Memang mungkin beliau jiwanya itu buat waslihnya udah hijau lah seperti itu Kanda kan. Ya, jadi Kanda, kita kan berbicara soal himmah nih, himpunan mahasiswa Al-Wasliyah yang memang sudah menusantara. Nah, jadi kan Kanda selama Kanda dikaderkan di himmah seperti itu. Jadi menurut Kanda sendiri, perspektif Kanda sendiri, himmah ini fokus pergerakannya tuh kemana? Karena kan hari ini banyak nih organisasi-organisasi kepemudaan OKP lah, ekstra kampus kita bilang. Mungkin ada HMI, ada PMI, ada kami, ada IMM dan lain-lain. Seperti itu. Memang kita ketahui sama-sama pergerakan-pergerakan mereka itu titik fokusnya itu nyata. Nah, jadi mungkin kalau saya sendiri selaku kader himmah mungkin bisa dibilang terlalu muda. Mungkin untuk Anda sendiri emang kader himmah yang emang sudah terlalu matang lah bisa kita bilang. Jadi menurut Anda sendiri titik fokus pergerakan himmah ini kemana gitu? Apakah sama seperti OKP lainnya atau gimana? Kalau berbicara titik fokus, titik tujuan utama pergerakan himmah itu ya karena ya namanya wadah kita namanya himpunan mahasiswa Al-Wasliyah ya. Kalau titik pergerakan perjuangan himmah itu sebenarnya sesuai dengan motif lahir daripada himmahnya. Karena di mana dari lahirnya himmah itu adalah bentuk ada pada masa itu yang tadi saya sampaikan pada awal pertama tadi adalah sebuah ide gagasan pada pendirian Universitas Unifa di Medan. Jadi di mana pada masa itu para pendiri ataupun para tokoh Al-Wasliyah di Medan, yang mana pergerakannya harus luas, jangan hanya di kalangan tua, karena pada masa itu hanya ada Al-Wasliyah itu ada pendiri-pendirinya orang-orang ulama, orang besar, orang cendekiawan. Jadi bagaimana pergerakan ini harus masuk kepada tingkat mahasiswa. Biar ada pemahaman Islam untuk golongan muda-muda, tingkat yang muda-muda atau mahasiswa. Jadi pada masa itu supaya ada mahasiswa harus ada tingkat mahasiswa. Jadi yang Al-Wasliyah ini secara induknya adalah secara orang cendekiawan, orang ulama-ulama, kan tidak supaya ada regenerasinya, dibuatlah wadahnya himpunan mahasiswa Al-Wasliyah. Berarti untuk himmah lah seperti jadi tujuan himmah tetap daripada tidak lepas lari dari Al-Wasliyah ya. Tidak lari daripada khitah ataupun daripada tujuan daripada Al-Wasliyah itu sendiri. Terlepas daripada itu, ada juga mungkin ada pergerakan himmah ini, apalagi di zaman yang islahkan dengan zaman milenial. Mungkin bisa dikolaborasi atau bisa timbul ide gerakan mahasiswa itu supaya yang mungkin yang lebih dikolaborasikan atau ditambah. Tapi kalau mahasiswa ini pergerakannya mungkin kepada ranah secara umum, dakwah lah.